Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa Muslim dikenal sebagai kaum intelektual yang sepatutnya memiliki rasa kepekaan yang tinggi akan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu dapat diatasi dengan berpedoman pada Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan dan Al-Quran ini sendiri sudah menjadi dasar dari perkembangan teknologi yang kita nikmati pada hari ini. Yang mana Ibnu Syafi'i berkata, ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang hanya sekedar untuk dihafal saja. Dan untuk hasilnya sendiri adalah sebuah teknologi ini, merupakan sebuah bentuk implementasi dari ilmu yang sudah dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Dan hari ini kami mencoba untuk memberikan sebuah gagasan yang harapannya juga dapat memberikan sebuah manfaat dan dampak. Dengan ini kami memberikan sebuah gagasan tertulis yang berjudul Telemedicine and Home Visiting, solusi optimalisasi pelayanan kesehatan di masa pandemi menggunakan Global Positioning System dengan metode algoritma smooth merujuk Quran Surat An-Naml. Sebelum melanjutkan, saya sampaikan salam sejahtera, salam keselamatan, salam terbaik sepanjang semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haifah Arifin dari Prodi Farmasi dan saya Aida Nurfatiah dari Prodi Teknologi Elektromedis mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan hasil gagasan tertulis kami. Dalam gagasan tertulis kami yang berupa telemedicine and home visiting tentunya dilatar belakangi oleh kepekaan kami terhadap kondisi sosial yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19, di mana pada pandemi COVID-19 ini membuat seluruh hampir bidang-bidang dalam kehidupan menjadi berubah, terutama dalam bidang kesehatan, di mana dalam bidang kesehatan ini menjadi lebih fokus terhadap penanganan COVID-19. Namun, terlepas oleh hal itu semua, penanganan COVID-19 ini tentunya harus diimbangi dengan penanganan penyakit yang sudah ada sebelum COVID-19. Mungkin seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Tentunya perlu adanya sebuah upaya pengobatan dan pelayanan yang tetap diberlakukan secara maksimal kepada masyarakat. Dan terlihat bahwa pada data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 silam terkait dengan perbandingan frekuensi keluar rumah saat ini dengan sebelum adaptasi kebiasaan baru terdapat adanya perbedaan, di mana pada masa pandemi ini masyarakat cenderung untuk lebih jarang keluar rumah dengan persentase sejumlah 38,8%. Sedangkan untuk persentase kesamaan kebiasaan barunya berjumlah 36,6%, di mana alasan dari keluarnya masyarakat di masa pandemi ini cenderung karena adanya alasan pekerjaan. Untuk alasan kebutuhan sosial sendiri hanya sekitar 6% saja. Oleh sebab itu, kebutuhan sosial termasuk dengan kebutuhan akses pelayanan kesehatan. Nah, akses pelayanan kesehatan ini perlu untuk tetap diberikan kepada masyarakat meskipun hanya di rumah saja. Sehingga pemerintah di masa-masa pandemi seperti ini telah memberlakukannya dan menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan sebuah pelayanan berupa telemedicine, di mana telemedicine ini bisa diakses di website maupun apps beberapa situs pelayanan kesehatan. Dan untuk telemedicine ini merupakan sebuah pengimplementasian dari teori teleportasi kuantum yang merujuk dari surat An-Naml ayat 40 yang menceritakan terkait dengan perpindahan singgasana baginda Nabi Sulaiman. Namun, terlepas dari hal itu semua, tetap perlu adanya sebuah pengoptimalan agar pelayanan kesehatan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Di sini kami mencoba untuk memberikan sebuah sistem home visiting by GBS yang berlatar belakangkan dengan Al-Asr ayat 1-3 yang menjelaskan terkait dengan ketepatan informasi bagaimana pasien dapat diberikan sebuah konseling ataupun pemahaman dari tenaga kesehatan. Dan sedangkan untuk GPS sendiri, kami terinspirasi dari surat An-Naml ayat 18 terkait dengan algoritma semut yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, kami menemukan beberapa rumusan masalah yang diantaranya, 1. Bagaimana sistem kerja telemedicine and home visiting oleh tenaga kesehatan di masa pandemi? 2. Apa manfaat telemedicine and home visiting oleh tenaga kesehatan di masa pandemi? Dan yang ketiga, mengapa telemedicine and home visiting oleh tenaga kesehatan di masa pandemi perlu diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Berikut tujuan yang kami dapatkan
atas rumusan masalah yang telah disebutkan, yakni 1. Mengetahui sistem kerja telemedicine and home visiting dan implementasi ke depannya. 2. Mengetahui efektivitas penerapan telemedicine and home visiting untuk konsultasi dan perawatan kesehatan. Dan yang ketiga, mengetahui keunggulan telemedicine and home visiting oleh tenaga kesehatan di masa pandemi. Berikut uluran kegiatan yang kami dapatkan dapat berupa artikel ilmiah, gagasan futuristik penerapan telemedicine and home visiting oleh tenaga kesehatan di masa pandemi sebagai alternatif pelayanan kesehatan jarak jauh untuk masyarakat di masa pandemi. Dan manfaat yang kami harapkan atas penulisan gagasan ini yakni sebagai gagasan lanjutan bagi pemerintah, lalu sebagai solusi untuk pengoptimalan pelayanan kesehatan, dan sebagai solusi ketidakterjangkauan akses kesehatan di masa pandemi. Dalam merancang sebuah gagasan yang kami ajukan, tentunya kita melihat bagaimana kondisi terkini pelayanan kesehatan di Indonesia, di mana kami mendapatkan pelayanan di masa sekarang kurang maksimal untuk diberikan kepada masyarakat, utamanya yang membutuhkan pelayanan kesehatan selain COVID-19. Kondisi keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR, rawat inap, dan intensive care unit ICU setelah melebihi anjuran ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, yang harusnya standarnya hanya sejumlah 60% saja. Terlihat pada grafik warna hijau, standar telah mencapai untuk persentase sendiri telah mencapai 93% yang menandakan bahwa adanya krisis dari keterisian tempat tidur itu sendiri. Ini telah dilansir dari website Pemda DIY pada tahun 2021 ini. Dan ternyata sisa tempat tidur COVID-19 sendiri tercatat pada tanggal 12 Januari 2021 hanya tersisa 79 ranjang saja di kota DIY. Solusi yang telah diterapkan dan telah dianjurkan oleh masyarakat adalah penggunaan telemedicine, baik berupa website yang ada pada Kementerian Kesehatan maupun berupa aplikasi yang telah terdaftar pada Google Play Store, dan App Store. Lalu, telemedicine merupakan sebuah implementasi dari teori teleportasi kuantum yang telah termaktub pada Quran Surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ayat ini mengindikasikan dan mengantarkan pada ide perpindahan suatu objek dalam waktu yang singkat yang dapat terjadi dengan menerapkan suatu pengetahuan tertentu, karena telah tertuliskan yang bisa membawa singgasana kepada Raja Sulaiman hanya sekedipan mata, yakni oleh seorang yang berilmu dari kitab. Nah, lalu pengetahuan ini yakni bisa disebut sebagai teori teleportasi kuantum yang dapat terjadi dengan adanya belitan kuantum atau quantum entanglement. Hal ini terjadi pada dimensi manusia yang menyebutkan bahwa tidak mengantar pada pemahaman struktur dan eksistensi ruang dan waktu, sebagaimana yang telah ditafsirkan dalam buku Ayat-Ayat Semesta yang dikarang oleh Profesor Agus Purwanto, ahli fisika teoritis dari Jepang. Namun terlepas dari hal itu semua, tentunya telemedicine perlu ada suatu pelengkap untuk pemaksimalan pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu dengan pemberian sistem telemedicine and home visiting. Hal ini merujuk pada surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang mengerjakan suatu kebajikan dan serta untuk saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran, yang mana dalam implementasinya dalam dunia kesehatan yaitu seperti tenaga kesehatan memberikan konseling dan memberikan pengetahuan informasi terkait kesehatan kepada pasien tertentu secara face to face untuk memaksimalkannya, seperti itu. Di mana untuk telemedicine and home visiting ini merupakan sebuah penggabungan dua konsep pelayanan medis yaitu modern dan juga konvensional, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan komunikasi langsung secara dua arah antara tenaga kesehatan dan juga pasien.
Pelayanan tenaga kesehatan ini akan dikerjakan dengan tenaga kesehatan yang telah diputuskan, yaitu di antara dokter, perawat, apoteker, untuk mendatangi pasien tertentu yang membutuhkan pertolongan. Dan juga untuk penerapan home visiting ini tentu perlu adanya dukungan dengan adanya pemasangan Global Positioning System atau GPS yang menggunakan algoritma semut spesifikasinya. Nah, untuk teori algoritma semut ini terinspirasi dari surat An-Naml, khususnya pada surat An-Naml ayat 18 yang berbunyi, Hatta idza atau ala wadin naml, qalas namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dalam ayat ini terlihat bahwa ketika Ratu Semut memerintahkan kepada para semut untuk menjauhkan diri dari tentara Nabi Sulaiman, semut-semut berusaha untuk masuk ke dalam sarang, dan dengan fenomena yang seperti yang kita lihat adalah akan masuk fenomena yang dalam saat ini kita lihat adalah semut-semut akan berbaris masuk secara tertib ke dalam sarang. Hal ini tentunya karena adanya feromon yang dikeluarkan oleh semut satu dengan semut lainnya agar untuk menunjukkan jalan kepada semut-semut yang lain agar mengikuti jejaknya. Terlihat pada gambar sebelah kanan, semut-semut perlu untuk menentukan decision making point atau memutuskan sebuah jalan mana yang harus ditempuhnya, di mana nantinya semut akan memutuskan jarak yang paling banyak feromon telah dilalui oleh semut atau telah dikeluarkan oleh semut itu sendiri. Dan pastinya semut akan cenderung untuk memilih jarak yang lebih dekat untuk dilaluinya untuk mencapai tujuan. Dan hal inilah yang akan diberlakukan dalam teori algoritma semut yang nantinya juga akan digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mendatangi pasiennya dengan rute yang paling dekat dan yang paling cepat. Nah, untuk skema dari telemedicine home visiting yang sudah saya sebutkan terkait dengan penggabungan dari telemedicine home visiting dari yang berdasarkan surat An-Naml, nantinya masyarakat bisa langsung untuk melakukan registrasi menggunakan nomor KIS atau kesehatan kartu Indonesia Sehat dan menyampaikan keluhannya serta dapat berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan melalui fasilitas ini. Nantinya tenaga kesehatan akan langsung untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan kondisi pasien melalui grup chat khusus tenaga kesehatan atau lain sebagainya. Nah, nantinya jika memang pasien akan perlu penanganan lebih lanjut akan dilakukan home visiting ya. Nantinya mungkin untuk follow up-nya bisa dilakukan home visiting atau telemedicine tergantung dengan kebutuhan dari pasiennya itu sendiri. Namun jika tidak perlu untuk penanganan lebih lanjut terkait dengan kondisi pasien, maka pasien dapat melakukan konsultasi dan komunikasi dua arah juga melalui telemedicine itu sendiri. Jadi untuk fasilitas home visiting ini memang berguna untuk penerjunan tenaga kesehatan yang berada di sekitar daerah masyarakat tersebut secara langsung untuk melakukan pelayanan yang lebih intensif kepada pasien dan masyarakat. Pihak yang dipertimbangkan untuk pengimplementasian telemedicine and home visiting yang paling utama adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sebagai penggerak utama dan penyedia fasilitas telemedicine and home visiting di Indonesia. Yang kedua, tenaga kesehatan di setiap wilayah yang telah berkoordinasi dan bersama-sama menentukan penggiliran jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien untuk melakukan kunjungan. Yang ketiga, pemangku desa. Pemangku desa bertujuan untuk berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam akses pelayanan kesehatan. Dan yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat berperan aktif dan antusias untuk melaporkan perkembangan kesehatannya agar mendapat akses pelayanan kesehatan yang memadai. Roadmap gagasan telemedicine and home visiting. Pada bulan pertama dan kedua, tahap yang akan dilakukan adalah melakukan penelitian telemedicine and home visiting dengan menggunakan GPS berbasiskan algoritma semut yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Di bulan ketiga hingga 4, tahap yang akan dilakukan adalah peninjauan daerah lokasi masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine and home visiting, serta melakukan perencanaan dan penghitungan biaya yang akan dilaksanakan oleh peneliti, teknisi, dan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan. Di bulan 5 hingga 6, tahap yang akan dilakukan adalah perancangan desain infrastruktur, pematangan, dan pembuatan konsep telemedicine and home visiting yang akan dilaksanakan oleh peneliti, pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan teknisi. Di bulan ke-7 dan 8, tahap yang akan dilakukan adalah menetapkan regulasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Di bulan ke-9 hingga 11,
Tahap yang akan dilakukan adalah pengoperasian telemedicine and home visiting yang akan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku desa serta masyarakat setempat. Di bulan ke-12 hingga 14 akan dilakukan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen. Dan dari pemaparan gagasan tertulis yang telah kami sampaikan disimpulkan bahwa untuk terkait dengan sistem kerja dari telemedicine home visiting itu akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah kami sampaikan di slide sebelumnya dengan sistematika yang runtut yang sudah kami rancang dengan kolaborasi seluruh elemen yang sudah dibacakan oleh rekan saya tadi. Nah, dari pemanfaatan ini nantinya kesehatan masyarakat akan menjadi lebih terjamin di masa pandemi dan juga telemedicine and home visiting ini akan menjadi sebuah optimalisasi pelayanan kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi. Untuk pemaparan dari kami mungkin cukup sekian. Saya Nuhaifa Arifin. Dan saya Aida Nurfatia. Kami pamit undur diri. Sebelumnya, saya sampaikan mengutip dari Ibnu Qayyim, sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka untuk tetap diam. Maka dari ini kami menyuarakan, mari bersuara dan berdampak dengan gagasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.